I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you'd react to me. So much to Selamat pagi ya. Sekarang kita ada di stasiun kereta api Semarang Tawang ya. Baru sampai. Nah, tadi waktu sampai di keberangkatan kan tadi itu ada loket ya, otomatis yang kalau mau cetak tiket ya. Nah, tadi kita pergi situ, so kasih masuk kita pakai kode booking ya, kasih kode booking, terus maksudnya mau print. Waktu mau print nggak jadi. Nah, akhirnya kita coba yang di sebelah kanan. Di situ ada tiga mesin. Coba di sebelah, ternyata dia boleh cuma lewat scan, karena kan di pesan itu ada barcode. Nah, waktu barcode so muncul kita identitas, pas muncul tapi nggak bisa print lagi. Akhirnya kita coba tanya pada petugas. Nah, kebetulan petugas itu ramah ya, bagus. Kita tanya, ini bagaimana? Ini soal ada kita data tapi nggak bisa mau print. Akhirnya dia kasih tunjuk ya. Kalau pesan lewat kereta api ya, KAI Akses itu dia nggak perlu mau print, karena tinggal kasih tunjuk dia ada DP kode pesanan. Dan kita ini ada pesan, jadi langsung cek. Tadi si Smart Security lihat pas minta identitas, kita setunjuk, dia lihat kita PKTP. Dia lihat, oh ini dari jauh kan, dari Sulawesi. Terus iyo dari Sulawesi Utara. Oh, dia tanya, nah, belum ada kereta di sana. Iyo, memang belum ada. Ya, ini baru naik kereta. Dan ini naik kereta kedua kali kita ada di stasiun Semarang Tawang ya. Sama lagi tujuan ke Jakarta, tapi beda terminal ini ya. Oke, kita mau tanya lupa DP Mbak. Selamat pagi, kita sekarang ada dengan DP Prabi, kereta api, Argo, Perbabu. Ya, Mbak, boleh tanya, kan itu ada kode-kode yang di sana. Itu maksudnya apa, Mbak? Tahu yang satu itu apa? Itu tahu, apa? Satu itu apa? Buat aja. Oh, ada kode-kode itu, ada masuk juga ya. Ya, ada masuk juga itu. Bong ya, pada masa Bapak? Ya, Pak, nama. Oh, nama saya Sabrina. Pak Sabrina berapa lama? Jadi Franya, saya mulai. Aslinya dari mana, Pak? Asli dari Batak. Oh, bukan Batak? Iya. Iya. Pak, terima kasih, Pak. Ya, itu kita tadi ada tanya-tanya sedikit tentang gerbong, ya. Ini pas tadi bersyukur sekali, puji Tuhan. Jadi waktu kita keluar dari sana, ya, itu kan pintu keberangkatan. Jadi waktu kita keluar dari situ, waktu kita keluar itu langsung ya, ini DP kereta, langsung kereta eksekutif 5. Puji Tuhan sekali, langsung datang sampai. Kita mau lanjut DP dalam ya, dadah. dalam perjalanan dari Selamat pagi, stasiun. Ya,
tadi sebelum kita mulai supaya sudah ada informasi tentang perjalanan dari stasiun Semarang Tawang ke Gambir. Jadi ada 5 terminal, ya, 5 stasiun yang akan orang mulai letakkan ya, sampai ke tempat tujuan. Nah, jadi ini ada informasi lagi. Coba pendengar dulu informasi ya. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan selamat datang di kereta api Argo Merbabu dengan nomor KA 19F yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Kita mau cerita sedikit. Jadi waktu mau ada perjalanan ke Salatiga, ada mengantar April mau masuk kuliah ya, ada pertemuan untuk hari pertama OMB. Nah, jadi kita sempat cek ya untuk perjalanan dari Semarang mau ke Jakarta. Jadi kita ada ini pesan, nggak tahu ya apa kita suara ini dapat dengar karena suara kereta juga ini kan sedikit kuat juga kan di perjalanan. Nah, semoga kita suara boleh dapat dengar. Nah, jadi pengalaman kedua naik kereta dari Semarang stasiun Tawang ke Jakarta. Cuma untuk pengalaman pertama itu kita naik kereta yang DP nama Argo Muria ya. Sama untuk pesanannya sama ya. Nah, dan sekarang kita naik yang kereta api Argo Merbabu. Jadi kita naik ini di kursi nomor 9D. Nah, ini kita pesan kursi 9D itu bukan cuma asal pesan, jadi memang ada maksud siapa boleh pesan sampai dapat di kursi 9D. Itu maksudnya karena kita suka itu waktu dapat tanpa dulu itu di view langsung menghadap ke kanan, jadi dekat kaca. Nanti kita setunjuk DP view. Jadi kita pesan itu masih di kampung ya, kita pesan DP tiket untuk perjalanan. Jadi bukan pesan nanti di sini, enggak. Jadi kita pesan itu di kampung ya. Jadi kita sebenarnya kalau orang mau pesan tiket kereta kan banyak loh di aplikasi-aplikasi online atau jasa-jasa online yang ada untuk orang mau pesan tiket pesawat, tiket kereta api dan hotel dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita dapat referensi dari kita lihat-lihat dari video-video, ternyata kereta api Indonesia juga punya aplikasi untuk orang untuk mau pesan tiket ya, pesan tiket. Nah, jadi waktu itu kita langsung buka DP nama itu Kereta Api Indonesia Akses ya. Jadi kita langsung pesan dengan pasukan kita. Pertama kan kita daftar, pakai kita identitas ya. Jadi kita daftar, terus selanjutnya kita isi data dan akhirnya kita lihat-lihat. Jadi waktu mau perjalanan dari Semarang mau ke Jakarta itu kita ada beberapa pilihan untuk kereta ya. Ada salah satunya ada ini ya, kita naik Argo Merbabu, yang sebelumnya ada Argo Sindoro. Nah, baru ada Argo Muria, ada macam-macam jenis kereta ya, nanti kita coba cek. Nah, jadi yang uniknya juga dan lucunya juga ini kita perjalanan ini ada pembatalan. Jadi kita ada kasih batal dan pesan yang baru. Jadi karena waktu pesanan pertama waktu masih di kampung itu kita pesan untuk perjalanan dari Semarang Tawang sampai ke stasiun Jatinegara ya. Nah, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita rubah DP perjalanan dari stasiun Semarang Tawang ke stasiun Gambir. Nah, jadi ada kesana sedikit. Nah, karena kita ada mau tujuan ke tempat lain, jadi kita rubah. Dan DP cara perubahan juga itu sangat mudah ya, nggak ribet dah. DP cara rubah atau pembatalan atau rubah jadwal itu cuma langsung lewat dari Kereta Api Indonesia Akses. Jadi kita langsung rubah kita pe perjalanan. Nah, yang pesan pertama kita pe tiket itu
waktu itu kita pesan yang kereta api Argo Sindoro ya, yang DP jam keberangkatan itu sama dari Semarang itu jam 7 sampai di Jatinegara itu jam 11.45 kalau tidak salah ya, kalau nggak salah. Nah cuma karena kita ada rubah rute jadi kita rubah jadwal, akhirnya kita pesan jadi dari Semarang Tawang ke Gambir. DP cara pembatalan kan ada juga petunjuk-petunjuk di KAI Akses. Nah sangat mudah. Cuma kita kena biaya pembatalan atau biaya rubah jadwal itu 25% dari harga tiket ya. Kalau kita pesan harga tiket yang sama berarti kita cuma bayar DP biaya rubah jadwal. Tapi kalau seandainya kita pesan terus DP harga tiket lebih mahal dari harga tiket sebelumnya, berarti kita cuma bayar DP selisih harga tiket termasuk dengan biaya perubahan jadwal sebesar 25% dari harga tiket. Nah, dan tadi jadi karena pesan langsung dari KAI Akses, jadi sudah perlu mau cetak print DP boarding pass ya. Jadi cuma saya tunjuk ada DP kode barcode, DP informasi data pemesan, sudah langsung masuk ya. Dan tadi juga kan kita ada tuh video dari awal, pas masuk itu ternyata DP kereta itu langsung ada di depan mata, jadi langsung naik sesuai dengan gerbong. Jadi kita ini naik di gerbong 5 yang Argo Merbabu yang eksekutif. Nah, kenapa kita pilih gerbong nomor 5? Dengan kursi 9D itu ada DP histori juga perjalanan di pertama kali kita naik kereta. Nanti kita lanjut DP penjelasan kenapa kita pilih ke gerbong nomor 5 dengan kursi nomor 9D. Kita mau rekam dulu DP view yang nanti ada lewat ya. Nanti kita lanjut untuk DP penjelasan. Dadah. Yang itu kondektur ya, kalau nggak salah kondektur kereta api ya, dia itu datang mau cek penumpang ya, itu baju mantap sekali seperti pilot ya, luar biasa. Nanti dia mau tanya-tanya, coba mau cek ya. Pak kondektur ya kalau nggak salah itu sementara cek posisi orang yang ada di kereta sesuai dengan apa dia mau bilangnya DP daftar yang ada di sistem ya. Jangan sampai contohnya misalnya kan sana kosong ya, sana kan kosong tapi tiba-tiba ada yang duduk, atau mungkin kita pindah di situ, kita pindah di sebelah, pasti mau dapat cek karena di sistem di daftar tuh tambah itu kosong, tiba-tiba ada orang. Ya, berarti kita mesti balik ulang kalau misalnya kita coba pindah cuma formulir DP view, DP tampakan yang ada di sebelah kiri ya. Posisi kita dapat pindah yang dari 9D kita pindah di 9A. Jadi karena kosong ya, karena kosong kita dapat pindah. Cuma mau lihat DP view yang ada di sebelah sini ya, ada view di sebelah sini. Nah, kenapa kita nyendak pilih juga yang
Oh, lewat jembatan. Kenapa kita jangan pilih untuk kursi yang di 9A ya? Kenapa kita pilih di 9D? Walaupun sama-sama itu ada palia kaca ya. Jadi ini luas, sedap sekali. Jadi nggak ada halangan. Nanti beda. Nanti saya tunjuk ada tuh kursi yang DP samping itu memang nyenak full seperti ini ya. Nah, maksudnya nyenak full atau ini kan sama dengan kita pilih sebelah. Ada satu kursi yang dia memang DP sebelah kiri atau sebelah kanan itu justru ada dinding, makanya orang mesti pintar-pintar pilih kursi ya. Ada DP tips, nanti saya tunjuk. Kita mulai dulu pemandangan yang ada di sebelah kiri kereta perjalanan ke Jakarta nih, kita mesti tunjuk. Maksudnya yang ini. Jadi kalau duduk di sini, coba lihat. Dia kan langsung dinding. Jadi DP view mau lihat yang ada di apa, yang ini Bapak, ini petugas sini ya. Jadi DP view untuk mau lihat pemandangan itu tabeli yang ini DP dinding, jadi dia mau pikir-pikir cuma sepanggal ya. Kalau itu DP tidak ada tabeli dia tidak ada beli apa-apa. Jadi kamu mesti pintar-pintar cari kursi ya. Coba lihat, sana juga ya. Kita semua pindah sebelah jauh. Oke, selamat pagi, karena ini masih pagi ya, masih jam 6 lewat 16 atau 17 menit ya, waktu di sini. Nah, ini kita posisi sekarang masih ada pindah di kursi 9A yang dekat kaca. Nah, jadi kita mau bilang dapat orang mesti pintar-pintar cari kursi ya. Jangan sampai orang dapat kursi yang nyaman tapi tidak ada pemandangan ya. Kursi nyaman tapi tidak ada pemandangan. Nah, itu yang orang mesti antisipasi. Yang sebenarnya banyak orang bisa menjadi video-video referensi lewat YouTube tentunya. Jadi kita waktu ada pesan, karena ini kan kali kedua dapat kesempatan naik kereta. Jadi kita lihat-lihat ya, orang searching di internet, di YouTube terutama untuk tentang kereta api. Nah, jadi kita mau sharing sedikit juga ya. Kalau yang naik kereta api, pengalaman jadi orang tahu. Tapi kalau untuk orang-orang yang baru, apalagi yang baru pertama kali, nah ini kita kan kedua dapat kesempatan dari Tuhan Yesus naik kereta api. Nah, jadi kita mau sharing pengalaman, walaupun ini baru pengalaman kedua. Jadi waktu kita pilih kereta api, kenapa kita bisa cari tempat yang nyaman terus ada pemandangan? Nah, itu waktu itu kita ada pengalaman waktu masih tahun 2016 ya. Kita waktu pertama kali naik kereta dari Semarang ke Jakarta tahun 2016. Itu kita naik kereta sama ya. Jadi kenapa kita pilih gerbong nomor 5? Karena waktu lalu juga kita naik gerbong nomor 5 ya, tapi itu untuk kereta api Argo Muria ya, eksekutif 5. Dan kenapa 9 itu juga karena waktu pertama kali naik, kita naik di gerbong nomor 5, kursi nomor 9, deretan 9 tapi DP nomor kursi beda ya. Waktu itu kita naik dia di kursi 9C waktu itu 9C. Nah, 9C waktu kita naik itu kan DP posisi cuma ini sedikit beda. Waktu kita naik di kereta Argo Muria itu posisi sebelah kiri ya, sebelah kiri. Dan itu posisi 9 eksekutif 5 9C. Ternyata waktu kita naik itu ini kita duduk di sini ya, Jadi waktu duduk di sini kita memang dapat lihat ke pemandangan, cuma kan di sini ada orang. Jadi kita masih begini lihat, cuma sedikit beda juga untuk DP ini kereta lewat ya. Tapi kereta barang di kontainer. Jadi jadi kita ada pengalaman dari situ, kita belajar. Jadi supaya mau dapat tempat duduk yang aman
nyaman dan dapat pemandangan itu, so ada gambaran dan kita juga kasih buat referensi lewat video-video yang ada di YouTube tentang kereta api. Nah, jadi kita kan waktu lalu waktu Argo Sindoro Argo Moria ke Jakarta dari Semarang sebelah kiri. Jadi kita so lihat pemandangan. Tapi di waktu jam pergi ke Jakarta itu waktu itu kalau nggak salah jam 11.45, memang masih siang ya. Sampai sana kan so malam, so kurang lebih 6 jam kan DP perjalanan. Jadi sampai sana so malam waktu itu. Ya karena kita pergi siang. Tapi waktu itu kita turun di Jatinegara. Ada DP boarding pass waktu itu. Nah, jadi kita langsung pilih kursi yang sebelah kanan. Maksudnya kita mau lihat yang sebelah kanan supaya DP view itu, karena kita lihat kan sebelah kanan itu ada pantai. Orang ada mau lewat pantai nanti. Nah, jadi ketika mau lewat pantai, kalau sebelah kiri kan terus nyenak udah boleh ya DP pantai. Boleh tapi nyenak langsung sebelah. Nah, ini ada pramugara, ada pramugari. Nah, nanti kita jelaskan. Kalau nanti kita selatan mau pergi DP ruang restorasi, kita mau tanya-tanya sedikit. Nah, ruang restoran Nah, jadi kita sambung ya. Kita pilih nomor 5 karena pengalaman waktu di Argo Moria lalu, gerbong nomor 5 itu DP muka itu langsung di gerbong restorasi atau gerbong restoran. Jadi kita sudah ada gambaran karena waktu cari-cari search di internet di YouTube juga mau cari gerbong yang dekat dengan DP tempat makan atau restoran restorasi. Nah, ini kita ambil dasar pengalaman di waktu Argo Moria, gerbong 5 itu langsung dekat dengan restorasi. Jadi kita nyendak jauh-jauh soalnya kalau orang ada di gerbong contohnya nomor 1 atau ada di gerbong 9, kalau 9 kan orang kalau mau pergi tapi kita nggak tahu ya kalau di gerbong sana juga ada restoran. Kalau misalnya nggak ada kan jauh juga mau pergi di di restoran, mau jalan, mau lewat lagi banyak penumpang. Nah, jadi itu yang kita mau jelaskan. Kita mau coba pindah sebelah dulu ya, soalnya sakit teratur tangan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini posisi di kita pakai kursi yang seharusnya kita duduk, bukan di sana. Tadi kan di sana ya, di 9D. Jadi kita pilih, kenapa kita pilih harus 9D? Supaya kita boleh lihat view pemandangan supaya seimbang kalau lalu kan 2016 sebelah kiri, kita 2023 sekarang sebelah kanan ya, kita boleh lihat dari pemandangan. Nah, jadi itu kita mau jelaskan. Jadi untuk kursi yang dekat kaca, maksudnya ya, kursi dekat kaca itu ada di huruf A dan huruf D, kan dia A, B, C, D. Jadi yang dekat kaca itu ada di A dan di D, sama dengan ini Nah, jadi kalau pengalaman lalu kita huruf C, tapi DP posisi beda. Jadi makanya waktu kita lihat waktu pengalaman di Argo Moria lalu, yang kita tempat dulu nanti kita setunjuk ya. Kita tempat dulu waktu lalu di mana, yang DP posisi. Setelah di Argo Merbabu itu ternyata beda. Kalau yang dulu C itu ada di sebelah kiri, yang di Argo Moria sekarang DP C dan D ya. Jadi dia mulai dari kanan ke kiri. Jadi kanan sini. Jadi A, B, C, D. Itu yang Argo Moria waktu lalu. Tapi sekarang dia putar dari sebelah kiri. Jadi sebelah kiri. Jadi A, B, C, D. Jadi sini D. Jadi itu kan tuh DP guna tuh orang boleh cari-cari telusuri di YouTube ya tentang kereta api, pengalaman orang-orang yang review. Dan situ orang belajar, orang bisa lihat supaya kan tuh jangan sampai orang naiknya kok yang ada pengalaman ke pemandangan kan cuma tapele sama dengan ini pas. Coba lihat ini pakai tapi belakang tadi ya. Nah, jadi kalau duduk situ tapele, ini kan kita luas ya. Jadi boleh lihat semua. Nah, lanjut. Nah, jadi pengalaman kita lihat video-video di YouTube tentang kereta api, ada youtuber posting, jadi kita pelajari. Nah, sebenarnya waktu mau datang ke Jakarta kita cari cuma mau naik yang ekonomi, mau coba ekonomi karena DP tempat duduk juga ya nyaman sesuai dengan DP harga maksudnya. Jadi kita lihat ada tiket ekonomi yang di 240-an, 200-an, ada yang 180-an seperti itu ya DP harga tiket. Nah, cuma ternyata DP posisi kursi itu yang akhirnya kita nyandak sampai
naik di ekonomi, yang sebenarnya kita masukkan ekonomi karena mau rasa juga DP pengalaman, karena kita lihat DP kursi juga bagus, walaupun DP kursi itu tidak ada ini ya, apa, formo tanpa makak, nanti saya tunjuk. Nah, jadi waktu kita lihat di ekonomi bagus, kita mau pesan, cuma DP posisi kursi itu kalau orang salah pilih angka deretan kursi itu ada dua model ya. Kalau sama dengan ini kan kita coba lihat, jadi kita ini kan maju ya, sama dengan kalau kita mau naik mikro, naik bus itu langsung menghadap ke muka. Cuma kalau naik yang ekonomi itu ada kursi yang hadap ke depan, ada yang mundur, jadi orang tak putar. Nah itu kan yang bahaya kalau sama dengan orang kan yang biasa naik di muka. Kalau katu yang biasa sih tidak masalah, tapi kalau orang yang baru waktu naik tak putar, sama contoh kita naik pickup kon duduk di belakang menghadap muka, menghadap jalan ya. Jadi orang kan kadang-kala waktu itu matahari bisa pusing gitu, atau mual atau muntah. Nah itu kan kalau orang tak biasa. Makanya waktu kita lihat yang ekonomi, dia deretan kursi dari kurang lebih ada, contohnya misalnya ada, kalau nggak salah ya, kurang lebih ada 40 ya, contohnya 40 kursi. Jadi ada 20 kursi yang menghadap ke depan, ada 20 kursi yang hadap ke belakang, jadi jalan mundur dan nah dia ada di tengah-tengah. Nah kita juga lihat telusuri kalau mau suka dapat kursi yang langsung menghadap ke depan, tidak jalan mundur. Nah itu ada di pilihan 12 ke atas ya, 12 sampai habis. Nah itu berarti di posisi menghadap ke depan. Dan untuk yang sebaliknya jalan mundur ya, itu ada di 1 sampai 11 ya. Nah tapi sebenarnya tergantung juga, kadang-kadang kalau orang so pikir-pikir mau naik yang nomor 11-an, nomor 12 sampai yang banyak itu, contohnya sampai 40, kong dia ke gerbong ada tak putar kan bisa jadi orang jalan mundur. Atau sebaliknya orang ambil yang angka 1 sampai 11, ternyata dia justru yang menghadap ke depan. Cuma kan tak tahu, tapi paling banyak untuk angka besar yang referensi kita lihat dari angka 12 ke atas itu untuk posisi orang menghadap ke depan ya. Nah itu kalau DP posisi contoh di kursi deretan nomor 11 dan 12, nah itu baku menghadap. Nah kalau baku menghadap kan kira-kira orang kenyamanan bagaimana ya? Orang langsung lihat orang yang ada di muka 4 orang. Memang DP jarak kursi kita lihat dari kaki juga luas dan misalnya secara harga yang orang bayar sama dengan bus DP jarak kaki. Cuma di antara 11 dan 12, deretan 11-12 kalau tidak salah ya, orang baku mengada. Nah kira-kira perjalanan kurang lebih 5 jam 50 menit atau 6 jam itu kalau orang duduk baku mengada ya. Kalau orang duduk baku mengada, kalau orang duduk di sebelah begini nyanda ada pemandangan di sebelah orang mau bahagia begini kan jelas orang mesti harga orang yang di muka, harga orang yang di muka, jadi bagaimana kan dia berasa. Nah jadi seperti itu. Jadi makanya ada pengalaman dengan telusuri juga video-video yang ada di YouTube tentang kereta api Indonesia. Semua tipe mulai dari ekonomi, ada dari eksekutif, ada bahkan sampai yang luxury juga ada. Itu ini view pantai. Nah ini kita bermaksud kenapa kita mau suka dulu di sebelah kanan karena dia ada view pantai ya. Kan kalau di sebelah ada. Coba lihat di sebelah. Ya. Jadi kita duduk di sini supaya ada depan, jadi seperti itu ya. Jadi orang mesti pintar-pintar pilih yang mau naik kereta api, khusus yang pemula. Orang itu mesti pintar-pintar. Cuma juga ada di kursi-kursi kan memang harga ada yang dari bawah sampai yang ada di atas. Orang cuma lihat orang pilih yang mana. Nah, kenapa sampai akhirnya kita nyandak pilih yang sayang kita mau naik ekonomi. Padahal ekonomi yang bagus ya, walaupun DP jarak kaki itu coba lihat pantai ya. Ya sudah pilih lagi. Nah jadi DP jarak kursi ini sedap. Kayak akhirnya kita memutuskan kita naik naik yang di atas ekonomi, yang puji Tuhan dapat yang eksekutif ya. Karena kita pikir karena kita lihat kalau eksekutif pasti dia semua menghadap ke muka dengan jarak kaki juga sedap, luas ya. Jadi jangan sampai tak salah. Jadi itu kita boleh dapat informasi dengan pengalaman itu pantai ya. Jadi dapat pengalaman dan juga suka lihat-lihat telusuri video-video tentang kereta api, akhirnya kita bisa dapat informasi lah
sebenarnya kalau orang mau juga ada harga-harga terjangkau ya, ada harga terjangkau yang orang boleh mau dapat di harga kereta api, tapi kenyamanan itu menyesuaikan dengan harga yang orang bayar ya. Oke, kita mau lanjut dulu review-review yang lain. Oke.